Jadi malam ini kita mau ngobrol apa, Pak? Apa ya, Pak ya? Pak, mitologi dan mistik-keris, Pak. Oh. Ya, mitologi dan mistik-keris. Nah, ini bentar. Pak Bunce duluan ya, Pak. Dari mana asal mula dari mitologi? Monggo, Pak, dijelaskan dulu. Ceritanya gantian ya, saya duluan nih ya. Nanti setelah itu ya, ganti Roni ya. Kalau saya sudah selesai. Ya, monggo. Oke, saya itu lagi belajar Jung, Pak. Carl Jung, psikologi analitik atau psikodinamika lah. Itu temannya Freud ya. Jadi saya mungkin ngutip-ngutip dikit tentang beliau, bisa Pak ya? Boleh ya? Ya. Bentar, Pak. Ini saya pengen tahu kenapa dulu waktu saya kuliah ya, itu lebih banyak yang dibicarakan adalah Sigmund Freud ya, dan bukan Jung. Monggo, Pak. Kira-kira apa ini alasannya? Pertanyaan bagus, Pak. Karena pertanyaan itu juga ada di saya dan di teman-teman saya yang lain. Gitu. Psikologi ya khususnya ya. Jadi memang saya hanya menduga, Pak. Hanya menduga loh. Jadi pada saat itu kan Jung itu kan masih di Swiss, Pak. Di Eropa ya. Ya. Kemudian tulisan dia semua kan bahasa Jerman. Ya. Nah, kemudian sedangkan Freud itu dia pindah ke Amerika ketika dikejar-kejar sama Nazi. Jerman. Kan dia Yahudi, Pak. Jung itu kan bukan Yahudi. Oh, Yahudi ya. Nah, karena dia ke Amerika, nah di Amerika itu publikasi itu kan jauh lebih maju waktu itu ya. Waktu itu. Artinya bahasa Inggris itu menjadi lebih mudah kesempatannya untuk menerjemahkan tulisan-tulisan Jerman itu ke bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris, maka lebih mudah disebar ke dunia, Pak. Termasuk ke Indonesia. Nah, jadi kita kenalnya tuh Freud pada tahun 70-an, Pak. Zamannya Pak Tony sama saya kan kuliah ya. Nah, itu memang karena Freud. Kalau Jung itu di Bandung aja namanya Jung, Pak. Jadi Jung kaditu, Jung kadia gitu kalau orang Sunda ya. Nah, gitu ya. Jadi saya pun terus terang tahu Jung itu waktu itu ya memang sama saja seperti orang-orang yang minimum, Pak. Kalau Freud memang kami mendalami lah ya, karena bukunya banyak. Jung itu bukunya sedikit. Jadi kalau mau ditanya kenapa, dugaan saya karena Freud itu ke Amerika, ketemu sama bahasa Inggris, diterbitkan nyebar ke dunia. Sedangkan Jung itu bahasa Jerman, dia tinggal di Swiss, belum ke Amerika bukunya, baru belakangan. Tapi kalau hari ini, Jung itu menurut saya semakin banyak pengikutnya. Itulah kira-kira dunia dan termasuk di Indonesia. Oke, itu dulu Pak. Oke, sekarang mengenai asal mula mitologi, Pak ya. Saya mengutip dulu. Jadi dia bilang leluhur kita itu dulu ya, dia kan percaya teori out of Africa, Pak. Jadi kita itu asalnya dari Afrika. Dia percayanya itu, Pak. Teori itu ya. Leluhur kita itu setiap hari melihat matahari itu terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Nah, karena mereka itu sudah punya kemampuan berpikir sebagai manusia ya, manusia yang punya sebagai makhluk berpikir, maka mereka tidak puas hanya dengan melihat fenomena itu. Lalu mereka coba memberi makna. Nah, dari situ muncullah Dewa Dewi. Jadi matahari itu disebut sebagai Dewa Helios, kira-kira gitu Pak kalau di Yunani ya. Tapi yang menarik itu nama Dewa Matahari itu bukan hanya di sana, Pak. Di Jepang juga ada namanya Amaterasu. Cuma perempuan, Dewi Matahari. Lah di Indonesia kita punya Utara Surya, ya kan? Karena kita kan kena sama legenda pewayangan lah ya. Jadi asal mula mitologi itu bisa dibilang begitu, Pak. Jadi pertama adalah memberi makna pada sesuatu yang mereka tidak pahami. Tapi sebagai makhluk berpikir, mereka harus memberi makna kan. Maka muncullah kreasi
dewa, dewi, dan sebagainya, yang kemudian menjadi mitologi, menjadi mitos, kemudian berkembang lagi jadi cerita rakyat atau fairy tales atau legenda-legenda. Kira-kira lebih begitu, Pak? Kurang lebih begitu. Oh, bukan kebalikan ya, Pak ya. Jadi dari folkloristik menjadi mitologi, bukan ya? Jadi mitologi itu kan sebetulnya loginya ilmu atau pengetahuan yang ingin mempelajari mistik-mistik, Pak ya. Tapi zaman dulu itu posisi storytelling, Pak, atau storyteller. Ya, storytelling, ya benar. Storytelling. Itu dongeng lah. Itu penting sekali, Pak, zaman dulu, Pak. Jadi zaman dulu, Pak ya, yang namanya tukang cerita itu posisi sosialnya tinggi. Bahkan diundang terus, Pak, cerita ke sana, cerita sini, ke kelompok sana, kelompok sini. Dikasih imbalan, dibayar untuk bercerita. Ya. Nah, mitologi itu dia terjemahkan supaya mudah dimengerti orang dalam bentuk cerita-cerita. Jadi cerita rakyat. Kurang lebih gitu, Pak, kelihatannya. Jadi bukan kebalikannya dari cerita-cerita rakyat kemudian menjadi mitologi, bukan ya? Kebalikannya. Bukan. Jadi bukan ya. Ya sebetulnya begini, mitologi itu ya bisa dari mitos, bisa juga cerita rakyat, turunannya, Pak, turunannya. Tapi itu semua sebagai mitologi. Misalnya mereka lihat gunung kok aneh ya, kok bisa kembar. Terus buatlah dikasih makna, dibikin cerita. Yang Pak Tony bilang kan, cerita rakyat kan. Tapi cara dia memberi makna itu adalah mitologi. Oh ya. Jadi mitologi itu punya banyak manfaat, Pak. Banyak manfaat. Di psikologi itu, dalam teori Jung itu, mitologi itu manfaatnya besar. Jadi begini, Jung itu kan mempelajari mitologi, Pak. Kenapa? Karena kalau dia ngadepin pasien, dia melihat bahwa pasien-pasien yang beda latar belakang, beda jenis kelamin, beda pengetahuan, beda kelas sosial, kadang-kadang mimpi-mimpinya, fantasi-fantasinya kok mirip. Terus dia pelajari mitologi, dia ketemu lagi yang lebih unik. Ternyata mitologi itu di berbagai belahan kebudayaan atau dunia banyak miripnya. Saya kasih contoh, Pak. Di Yunani itu ada dewa laut, Pak. Ada penguasanya. Namanya Poseidon. Poseidon kalau salah saya tadi nyata. Di Tiongkok itu ada juga, Pak. Namanya Longwang. Nah, di Indonesia ada nggak? Ada. Nyai Roro Kidul. Terus juga misalnya tentang anak mencintai ibunya dan membunuh ayahnya. Oedipus. Betul. Oedipus. Di Indonesia ada nggak? Ada. Apa? Ada, cerita rakyatnya ada itu. Ada. Yaitu Sangkuriang. Itu satu. Jadi hampir sama ya, semuanya sama ya, ada ya. Mirip, Pak, mirip. Belum lagi kalau kita bicara soal banjir besar dan sebagainya ya. Tapi ya sudahlah, kira-kira gitulah. Kan terus jadi kan Jung jadi bingung, jadi berpikir ya. Ini kalau dihitung dari jarak itu kan jauh, Pak. Ya. Asia dengan Eropa dan Amerika gitu kan. Mungkin jutaan kilometer. Terus sudah itu dari sisi waktu bedanya ratusan tahun. Sementara kan belum ada internet, Pak, belum ada Zoom meeting, belum ada telepon. Ya. Kok bisa mirip gitu loh, Pak. Nah, terus dia mengambil kesimpulan bahwa muncullah teori dia tentang ketidaksadaran yang kita warisi bersama, yang dimunculkan dari leluhur kita dalam bentuk mitologi-mitologi yang mirip. Nah, kalau sama-sama miripnya berarti kan ada kesamaan awalnya, Pak, sumbernya. Betul. Nah, jadi dari situlah muncul teori dia tentang ketidaksadaran kolektif. Satu, Pak. Yang kedua, kalau Pak Tony tanya manfaat, mitologi itu sebetulnya bukan hanya, dan cerita rakyat ya, bukan hanya puisi loh, Pak. Kalau menurut saya ya, mitologi itu juga punya peran sosiologis, menguatkan lembaga-lembaga masyarakat. Sebagai contoh begini, Pak, cerita
tentang hukuman kepada anak yang durhaka kepada ibunya, Ya. biasanya ada di masyarakat yang menempatkan perempuan tinggi, lebih tinggi daripada pria. Maka dibuatlah sebuah cerita, atau cerita yang ada itu diperkuat dan diyakini dan menjadi adat bahwa perempuan itu, ibu terutama, jangan coba-coba dilawan, kamu nanti dikutuk. Itu sosiologis, Pak. Ya. Ada juga yang terakhir itu, jadi yang awal itu adalah supranatural, Pak ya, memberi makna pada yang gaib yang nggak bisa mereka mengerti. Kedua sosiologis, yang ketiga itu politis, Pak. Politis itu Pak Tony mungkin pernah dengar ya, cerita tentang dipotongnya Mahameru itu, Pak, dibawa sama kura-kura, ya, sama naga besuki, terus jadi Gunung Semeru atau Penanggungan itu kan sebenarnya politis, Pak. Dewa-dewa dari India diimpor ke Indonesia sehingga menjadi dewa di Indonesia di Pulau Jawa. Lalu itu memberikan kekuatan buat raja-raja. Itu politisnya, Pak. Jadi luas, Pak, kalau mitologi manfaatnya luas. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi, nah kemudian kalau kita lihat yang unik, Pak ya, bukan hanya cerita, Pak. Kalau Pak Tony ke Candi Suku, ya, di Suku, nah, terus kita lihat bentuknya, Pak, strukturnya. Lalu mungkin kita lihat foto Aztec, Pak, kuil di Aztec, Meksiko. Foto, Pak, foto itu bentuknya kayak piramid. Nah, piramid Candi Suku sama Aztec itu dari mana kok bisa sama? Ya. Belum padahal lagi jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh, waktunya pun beda. Belum lagi hibrid, Pak. Hibrid itu gini. Jadi bangsa kita itu kalau menurut saya dibesarkan juga oleh mitologi. Bukan hanya perjuangan. Garuda itu mitologi, Pak. Nah, burung Garuda itu bukan hanya ada di Indonesia, Pak. Di Mesir ada, artinya gini, makhluk yang setengah hewan, setengah manusia, namanya hybrid, Pak ya. Itu ada, Pak, di Mesir, ada di Sumeria, ada di Jawa, ada. Kok bisa sama, gitu kan? Terus ya itu hal-hal yang menguatkan teorinya Jung tentang ketidaksadaran kolektif. Dan juga kalau Pak Tony tanya manfaatnya, selain bermanfaat bagi perkembangan psikologi, bermanfaat juga untuk sosiologis, bermanfaat juga untuk politis. Kurang lebih gitu, Pak. Ya. Nanti cerita dan mitologi itu ekspresinya macam-macam, Pak. Bisa legenda, bisa cerita rakyat, bisa mistik dan sebagainya. Tapi itu semua pasti ada gunanya. Gitu. Menurut saya. Nanti kita bahas gunanya itu semua gunaan secara praktis, Pak ya, secara praktis ya. Kalau Jung sih dia bilang itu kan dari ketidaksadaran yang kita warisi bersama. Tapi dia panjang teorinya sampai menjelaskan ketidaksadaran itu bisa menjadi sumber penyakit buat kita dari kejiwaan, tapi juga bisa jadi penyembuh. Tapi itu nanti kita bahas satu sesi khusus lah, itu kira-kira. Ya, jadi gitu, Pak. Sekarang saya pikir sudah waktunya gantian. Sekarang saya mau tanya pada Pak Tony, mitologi atau mitos yang berhubungan dengan esoterisme secara umum, Pak, boleh, atau khususnya dalam keris, Pak. Pasti Pak Tony kan banyak cerita yang dengar dari orang lain, baca kisah-kisah atau referensi, atau mungkin mengalami sendiri. Terserah Pak Tony, monggo Pak, silakan. Ya, memang sebetulnya keris itu juga eksistensinya terbangun oleh karena mitologi dan menjadi kepercayaan-kepercayaan mistis. Sebetulnya contoh yang paling sederhana itu roman sejarah ya, dari Ken Arok dan Empu Gandring. Empu Gandring itu dipercaya memiliki wahyu dari nenek moyangnya, dianggap sakti, dan memiliki kuasa untuk membuat senjata yang sakti. Namun, dalam kisah legenda itu, dia justru terbunuh oleh Ken Arok. Kisah legenda ini justru kenapa Empu Gandring malah terbunuh oleh Ken Arok. Padahal Empu Gandring seolah-olah kuasa ya, orang yang hebat, orang yang sakti. Kisah ini kan jadi menarik. Jadi
banyak orang yang mengangkat sebagai karya keris Empu Gandring ini hebat. Bahkan ada yang mencari keris Empu Gandring itu pasti bisa, kalau kita dapat bisa jadi pemimpin. Padahal Ken Arok sendiri belum tentu memegang keris Empu Gandring itu. Ini saya coba ceritanya mungkin agak jauh dari mitologi sedikit ya. Kisah ini menarik Pak, karena justru dalam Pararaton itu terbersit pemahaman bahwa yang dipesan oleh Ken Arok itu adalah senjata yang banyak, ratusan, untuk kudeta sebetulnya. Nah, Gandring tak sanggup memenuhinya waktu itu, atau mungkin Empu Gandring ini adalah berpihak pada Brahmana yang dimusuhin oleh Ken Arok. Mungkin begitu. Jadi ini ada sisi cerita yang sifatnya politis juga. Kemudian juga kalau kita mulai melihat atau menelaah dari sudut filologi dan etimologi kata, ya, maka realitanya juga berbeda. Contoh pertama adalah kata gandring, Pak. Kata gandring itu sebetulnya berasal dari kata angandring, atau artinya pandai besi. Nah, benarkah yang dibunuh Ken Arok itu bernama Empu Gandring, atau hanya sebutan angandring atau lurah pandai besi, dan bukan bernama Empu Gandring? Nah, ini menjadi satu hal yang ini perlu kita telaah gitu. Kemudian contoh lain nih Pak, ya. Dulu waktu saya masih belum terlalu mendalam di keris, ya, itu sering mendengar cerita bahwa Sultan Agung menyerang Batavia. Ya, itu ada salah satu bukunya yang Serat Tembung Andupara, Raden Ngabei Surodipuro. Kisahnya yaitu Sultan Agung mengutus Panembahan Puruboyo. Di situ disebutkan bahwa kiri kanan jalan semua membara. Terus keris itu sampai di Beteng Batavia itu tudingkan ke pintunya, tiba-tiba pintunya terbuka, 4 kali 4 meter itu terbuka, dan Puruboyo bisa masuk. Ini juga dari orang-orang yang percaya pada cerita ini ditelan letterless juga gitu Pak. Jadi seolah-olah kerisnya Puruboyo ini memang wah hebat sekali. Padahal ini adalah cerita-cerita kiasan aja. Metafora Pak ya, kiasan. Metafora. Mana sebetulnya apa yang membara kiri kanan itu sebetulnya ketika Puruboyo itu memasukin Batavia lah, itu rakyat itu ikut mendukung gitu. Jadi banyak sekali kiri kanan jalan itu rakyat pada siap. Kemudian ya Belanda juga berusaha nembakin ya. Tetapi mereka memang sedang lemah karena Jan Pieterszoon pun kan meninggal karena diare waktu itu. Ya. Sehingga dibukalah pintu itu untuk berunding. Jadi bukan ditudingkan itu seolah-olah hebat gitu, langsung bentengnya lobang gitu loh. Padahal sebetulnya itu kiasan dari untuk diajak berunding. Ini sebetulnya juga saya juga sedang berpikir bahwa apakah ini juga menjadi mistik ya, kepercayaan mistik kita. Makanya tiba-tiba sekarang kan sudah makanya kita kan sering mendengar ada keris yang cungpet, artinya ditudingkan ke api kebakaran itu bisa mati dan sebagainya lah. Mungkin juga berkembang dari cerita-cerita kiasan ini. Oke, jadi belum
belum tentu bisa selalu kita tafsirkan secara letter atau harafiah, Pak ya. Bisa jadi itu semacam pesan yang tersirat atau kiasan ya, sifatnya kiasan. Betul. Tapi tetap ada makna di balik itu ya. Oke. Nah, terus ini kan hampir juga seperti mitologi tadi, Pak. Iya kan? Ya, hampir seperti itu, cuman ini dari cerita kiasan. Ya, cerita kiasan. Ya. Saya kira ya, ada simbol-simbol khusus dalam cerita itu ya. Tapi kalau menurut Pak Tony, cerita tentang api tadi menarik, Pak. Jadi kalau yang Sultan Agung itu bisa saja bahwa bara menyala itu kan disimbolkan sebagai dukungan rakyat, Pak ya. Mungkin dukungan rakyat. Semangat rakyat. Tapi kalau cerita yang tadi, Pak, yang keris itu kalau ada api dinyalakan terus dia mati, itu Pak Tony pernah melihat sendiri, lepas dari percaya nggak percaya, Pak ya, pernah melihat sendiri atau mendengar langsung dari orang yang Pak Tony percaya, atau hanya mendengar itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sifatnya subjektif atau tidak bisa kita hakimi juga, Pak? Itu bisa kita telaah lagi dari memang sebetulnya juga daya atau kekuatan keris itu seperti Pak, seperti anak panah dan busurnya. Jadi kita tujukan kemana memang sebetulnya bisa. Dan menurut BBH Sumodiningrat ya, itu bahwa keris itu ada dayanya. Katakanlah dulu pernah kita singgung, yaitu elemen gerak dari alam astral. Nah, ini saya ada ini, Pak, ada PowerPoint ada ininya. Saya share screen. Boleh. Agak menarik juga nih. Oke. Silakan, Pak. Ini juga saya menyerap dari Bandoro Pangeran Haryo Sumodiningrat yang berkata bahwa sebetulnya di dalam pamor keris itu sendiri itu bisa dibaca sebagai bisa dibaca dengan ilmu aksara tali rasa. Jadi dengan perasaan kita kalau niteni ya bisa dibaca. Nah, itu sebetulnya karena adanya tempa lipat yang menghasilkan pamor yang unpredictable ya. Tempa lipat yang tidak bisa diduga, yang mana disebut sebagai pamor jualono. Sedangkan pembuatan itu juga ada yang dirancang dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan mistiknya. Nah, itu disebut Anukarta Wirasat. Pamor Anukarta Wirasat. Di dalam hasil karya yang tadi yang saya bilang unpredictable itu sering muncul pamor titipan. Di buku tafsir keris saya tulis dengan pamor semiotik. Saya pernah menemukan sebuah buku ya, itu terbitan tahun 35 Belanda ya, judulnya The Bliksem ya, itu menyebutkan bahwa ada pamor-pamor titipan itu yang saya bilang pamor semiotik, dan itu banyak sekali. Kalau itu dipelajari, kita bisa tahu tentang esoterik keris yang lebih ke arah detail. Nah, ini Pak. Jadi dalam satu lembar bidang keris itu ada pamor-pamor yang kalau dibaca itu ada titipannya. Seperti ini kan ada pamor Dewangkara ya. Pamor Dewangkara ini percaya bisa
membuat orang kebal senjata, musuh akan celaka sendiri. Jadi akan terbaliklah, kalau dia menyerang dulu, biasanya malah dia yang kena. Sering dalam pertempuran itu terlihat tubuh si pemilik ini bercahaya, Pak. Glowing. Ini tulisan ini bukan karangan orang kita. Ini justru tulisan dari orang Belanda yang meneliti sampai sejauh itu. Ya, pamor-pamor semiotik itu ada lagi yang namanya utamasir, ya. Nah, utamasir. Ada lingkaran-lingkaran bulat. Pemiliknya itu disebutkan bisa menghilang saat dikepung musuh. Kemudian juga pamor ini, keris yang ada pamornya ini bisa sebagai penjaga rumah. Pemiliknya akan pandai menyimpan harta juga, karena ini kan lingkaran-lingkaran ya, mungkin berkembang menjadi, kalau di Batu Akik ya sumur Bandung lah, ya di pinter menyimpan bersama lah ya. Nah, mungkin itu juga suatu kesamaan yang kita nggak sadari gitu. Ini ada pamor Sri Tumbuk. Banyak sekali, Pak. Ini jadi banyak sekali. Jadi ada Sri Tumbuk yang mana ini bisa memberikan isyarat kalau kita ada bahaya, itu kita pegang keris yang berpamor Sri Tumbuk ini, kita punya perasaan bahwa kita seperti diingatkan. Oke. Langsung pamor Sri Tumbuk. Ini ada pamor Bologeni. Lah ini tadi yang Pak Ujo bertanya tadi, apakah betul bahwa keris diacungkan ke api bisa mati apinya? Nah, memang ada. Jadi pamor titipan ini ya, pamor semiotik ini ya, sebetulnya ini kan tidak disengaja. Mungkin juga memang dari kekuatan ketika menimpa itu ada mantra-mantra ya. Jadi kalau ini dihunus ya, itu kelihatan menyala. Kemudian juga dapat mengendalikan api, ya itu tadi, misalnya ada kebakaran, dituding itu mungkin apinya pindah atau mati. Nah ini yang dikenal sebagai pamor Bologeni. Nah teman-teman kita perkerisan kadang-kadang mencari pamor Bologeni itu yang bagaimana? Tidak ada, tidak akan ketemu. Karena itu ada nyelip di pamor-pamor Jualono tadi, pamor-pamor yang unpredictable muncul di situ. Karena doa-doa empu ini terkristal menjadi semiotik tadi. Jadi kode-kode yang ada di dalam pamor itu. Jadi pamor semiotika itu adalah pamor yang tidak bisa direkayasa atau dibikin polanya kemudian dibuat secara sengaja, nggak bisa, Pak ya? Itu unpredictable, Pak, karena memang mantra ya, kesakralan waktu membuat keris ya, itu muncul itu yang namanya pamor titipan tadi. Ya. Itu dari doa mantra dan kesakralan muncul itu. Itu banyak sekali, Pak. Jadi sebetulnya bukan hanya 4 ini, ada lagi. Ada pamor Gilmo, ada pamor yang disebut oleh si ini buku The Blixen ini. Saya nggak tahu narasumbernya The Blixen ini dari mana. Itu. Jadi pamor yang tadi itu semua itu bukan hanya simbolik, Pak ya, tapi memang dianggap dia punya semacam kekuatan gitu. Betul. Itu kode-kode dari Tuhan istilahnya gitu. Kalau misalnya kita mau, itu kode-kode dari Tuhan. Nah itu baru bisa dibaca dengan ilmu Jawa yang namanya aksara tali rasa atau aksara tali rasa. Jadi itu huruf-huruf dengan tali rasa. Jadi dibacanya itu dengan rasa. Itu menurut ini loh, BBH Sumoti Benerang. Jadi semacam kode-kode yang harus di-decoding, bakal bahasa sekarang, Pak. Dipecahkan kode-kode itu dari kekuatan ekstra
bisa dibilang supranatural ya, kira-kira gitu. Ya. Tapi Pak Tony sendiri menganggap itu sebagai mitos atau sesuatu yang sebenarnya ada, cuma belum tentu semua orang bisa menjangkaunya. Ya, itu memang ada, sesuatu yang ada, tapi orang belum bisa menjangkau ke situ, karena ini memang diperlukan pendalaman betul-betul. Oh, jadi itu memang ada kekuatan, walaupun orang mencari, belum tentu dapat, karena bisa saja itu tertumpuk Pak ya, tertumpuk oleh pamor-pamor yang lain. Betul, terselip atau ya terselip, tertumpuk ya. Sekarang kalau ada pertanyaan orang awam, Pak Tony, tolong cariin keris yang punya kekuatan seperti itu tadi Pak, beberapa contoh yang itu tadi. Kira-kira Tony akan menjawab seperti apa? Kalau saya sebagai konsultan, itu orang membawa saya baca. Tapi kalau saya nyari nggak bisa Pak. Oh. Jadi Pak Bunco punya keris, bawa ke saya baca nanti. Oh ini begini Pak, ini kira-kira gini. Itu bisa kita sebagai konsultan. Tapi kalau ada orang suruh wah cari yang bisa kebal peluru, ya kembali lagi ke yang biasa, yang semiotik yang biasa, yang sudah pakem, biasa orang tahu kalau ini singkir gitu, ya kan, pamor singkir gitu, udah itu aja, nggak tepat gitu mungkin. Yang konsensus itu Pak ya, yang konsensus ya. Konsensus bersama. Nah sekarang saya tertarik sama Bu Gandring itu Pak, bahwa Bu Gandring, jadi menurut Pak Tony tadi, menurut para raton, maka bahwa Empu Gandring itu bukan membuat satu keris, bukan. Kemudian Empu Gandring itu bukan nama orang, tapi nama profesi. Betul. Kira-kira simbol dari, karena begini Pak, mitologi atau legenda atau cerita rakyat itu kan sebetulnya dia membawa simbol-simbol, pesan-pesan dari leluhur atau ketidaksadaran, atau mungkin dari yang maha lebih tinggi lagi. Ada pesan-pesan yang sebetulnya ingin disampaikan Pak ya. Saya beri contoh ini Pak, bahwa mitologi itu membawa kebajikan. Boleh Pak ya, saya beri contoh itu Pak ya. Saya pernah diminta oleh seorang teman, aktivis perempuan Pak, untuk membahas tentang peraturan menteri pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Pak. Itu kan pro kontra Pak. Perguruan tinggi kok masalah kayak gitu kok dibahas, kok dibikin aturannya. Nah, saya coba milih kisah mitologi Betara Guru Pak. Betara Guru. Betara Guru sama Dewi Uma sedang jalan-jalan di atas langit, Pak Tony tahu lah ya, di atas Lembu Andini itu Pak. Lalu Betara Guru itu karena terbawa suasana memaksa Dewi Uma untuk berhubungan. Dewi Umanya menolak, akhirnya dikutuk jadi Dewi Durga turun ke bawah. Nah, sperma dari Betara Guru itu jatuh ke samudera menjadi Betara Kala yang lalu menciptakan kekacauan. Satu. Nah, yang kedua Begawan Wisrowo Pak, sama Dewi Sukesi. Itu kan guru Pak, atau mungkin guru besar lah kalau zaman sekarang itu kan. Tapi ya tergelincir juga kan Pak, karena pembicaranya harus di dalam ruangan tertutup toh, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya waktu itu saya mendukung betul bahwa peraturan itu tetap perlu Pak, karena orang itu kalau dibiarkan ya, walaupun dia dewa, walaupun dia guru atau guru besar, dia bisa saja tergelincir. Jadi memang harus ada aturan, walaupun itu di perguruan tinggi. Itu kira-kira contoh dari kebajikan sebuah mitologi Pak. Nah sekarang ya, untuk kisah yang Empu Gandring Pak, gitu. Kurang lebih Pak Tony itu melihatnya waktu itu simbol dari apa Pak sebetulnya? Pesan apa yang ingin disampaikan bahwa Empu Gandring, pesan keris banyak dan seterusnya ceritanya. Ya itu sebetulnya kalau menurut saya itu roman sejarah yang ditulis pada saat Ken Aroknya masih berjaya gitu. Jadi
warisan itu politis, Pak. Politis. Ya, politis ini. Tapi yang menarik begitu. Yang menarik itu kan tadi kalau Pak Tony cerita mengenai Sultan Agung Sri Surabaya itu Pak ya. Iya, Surabaya. Api menyala, itu betul-betul mitologis yang sangat menyimpan pesan Pak. Jadi betul-betul simbolik Pak. Ya. Simbolik, ya. Simbolik sekali. Jadi betul-betul yang namanya nyala api itu sebetulnya semangat yang membara dari rakyat. Lalu kerisnya ditujukan ke pintu besinya besar, gerbang itu terbuka ya karena kekuatan perjuangan itu membuka, akhirnya dijebol. Iya. Jadi kalau dihubungkan dengan mitologi itu simbolisasi yang luar biasa ya. Nah barangkali ada cerita mitos atau legenda tentang keris yang lain Pak. Ya, yang bisa kita bahas. Sebetulnya tadi Pak Bunje bilang mengenai Bagawan Wisrowo dengan Dewi Sukesi itu awal dari ajaran Sastro Jendra itu Pak. Ya, Sastra Jendra. Akhirnya lahir si Rahwana, ya, Kumbakarna, ya, Sarpakenaka dan Wibisana. Itu sebetulnya itu lambang-lambang semua itu, ya, perlambangan semua. Ya itu mitologi ya Pak ya. Mitologi. Jadi pesan simbolik yang dari leluhur Pak yang menciptakan cerita itu bahwa ketika ada sebuah cedera Pak atau perlakuan atau kelakuan yang menyimpang itu mesti berakibat buruk. Yang dalam hal ini disimbolkan yaitu tadi Pak lahirnya Rahwana dan adik-adik dan sebagainya itu. Itu kan membawa angkara murka Pak ya. Kalau versi India loh Pak. Kalau versi katanya lah ya. Oke. Ya. Jadi itu masuk Pak. Jadi semacam kebajikan tinggal kita menangkap simbolismenya itu yang perlu kepekaan rasa itu tadi. Kemudian ini Pak, jadi dari ajaran spiritual ya. Jadi dari Rahwana, Kumbakarna, kemudian Sarpakenaka dan Wibisana itu dijadikan menjadi lambang dari watak-watak manusia atau 4 nafsu manusia. Ya, lanjut Pak. Ini kayaknya gagasannya Sunan Kalijaga. Iya Pak, hebat Sunan Kalijaga itu. Jadi manusia itu memiliki watak amarah, ya. Marah, lamah, mutmainah. Ya. Nah, itu digambarkan dari 4 wayang tadi. 4 wayang tadi. Nah ini Sastro Jendra itu bisa diceritakan bahwa manusia itu memiliki 4 nafsu. Kita nggak bisa ngurangin gitu. Orang nggak mungkin kalau nggak ada marahnya. Orang juga nggak mungkin nggak ada keinginan atau nafsu berahinya. Jadi inilah yang namanya Sastro Jendra. Jadi memang mitologi itu bukan hanya cerita itu betul lah ya, bukan hanya puisi lah ya, tapi dia itu membawa pesan kebajikan yang sebetulnya disampaikan dengan simbolik lah Pak ya. Jadi enggak letterlock gitu loh supaya lebih masuk ke dalam gitu. Ya. Pintar-pintar Pak orang zaman dulu tuh Pak. Iya. Itu lagi nanti Pak, itu nanti dianalogi lagi Pak. Analoginya tuh ke arah sedulur papat kalimo pancer. Nah, ya. Iya. Terangin Pak, bisa ada darah, ada darah, ada air ketuban, ada ari-ari, kemudian ada itu usus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan Pak. Itu kan semua dari mitologi Pak ya. Yang sedulur papat lima pancer itu apa manfaatnya Pak? Manfaatnya ya melindungi kita Pak. Melindungi kita. Dan itu merupakan satu keberadaan kita Pak. Jadi sedulur papat itu kalau orang Jawa itu percaya bahwa darah misalnya, darah itu nanti ruhnya atau spiritnya itu ada di
timur, kemudian barat, ada selatan, ada utara. Jadi sedulur papat limo pancer itu sebetulnya menyatakan mata angin juga. Ya. Utara, timur, barat, selatan, dan kita pancer, kita duduk di tengah. Kita berdiri di tengah. Nah, kita hanya nginjek bumi, dan di atas adalah Bopo Akoso, Tuhan. Kita di Amerika ya, kita jalan ke Amerika, kita jalan ke Tokyo, kita jalan kemana aja, nggak akan hilang itu, Pak. Sedulur papat limo pancer itu. Kita kan selalu ketemu arah mata angin tadi, empat tadi, dan kita berdiri di bumi, dan juga kita ada di payung Bopo Akoso. Nah, itulah yang sebetulnya melindungi kita. Menarik sekali Pak buat saya Pak. Kalau dihubungkan dengan Jung Pak. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi kalau menurut Jung itu ada simbol-simbol Pak, simbolisme ya. Jadi kalau ke atas Pak, itu simbol dari father atau ayah. Ayah, ya Bopo Akoso. Kalau di bawah itu ibu. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya kan. Jadi Pak Tony bilang Bopo Akoso, lho kok iso padha Pak Jawa karo Yunani karo sama Pak. Iya. Itu Bapak. Sama. Iya. Ibu itu mother earth lah ya gitu atau ibu Pertiwi. Iya. Nah, sekarang saya bertanya Pak. Secara ini larinya lama-lama ke filsafat Pak. Mitologi itu memang kemudian berkembang jadi filsafat. Keris Manjing Warongko itu sebetulnya simbolisme dari apa Pak? Nah, itu kan Linggayoni ya. Nah, Linggayoni maksudnya bahwa itu manunggalnya Kawula Gusti ya. Manunggalnya Kawula Gusti. Keris itu adalah sukma kita ya. Yang kalau manjing di Warongko berarti kita ini menyatu dengan Gusti Allah. Di Linggayoni lah itu maksudnya. Penyatuan. Jadi penyatuan. Ya sama Jung sama Pak. Jadi dia itu kita itu terpisah Pak. Nah tugas kita dalam hidup itu adalah menyatukan yang terpisah antara kalau dia sih kesadaran dan ketidaksadaran Pak ya, yang dia sebut the self atau the wholeness, penyatuan. Jadi konsep penyatuan itu bukan hanya ada di kita Pak, di mereka juga ada tim. Ada, betul. Memang yaitu bahwa benar mitologi itu, ini saya baru dapat lagi nih Pak, mitologi ternyata memang kemiripannya salah satu ya itu tadi Pak, keris itu Pak, keren. Oke, terus kalau cerita-cerita kayak keris Bladu Pak, asal itu apa itu sing nang Sunan Giri gitu Pak, sing apa antara itu politis itu Pak. Simbolisme politis. Ya. Itu simbolisme dari politik. Jadi waktu itu memang ada beda kepercayaan ya. Itu masalah Buddha dengan masuknya Islam itu. Politis. Perangan antara itu. Jadi memang kenapa Pak ya orang dulu itu, orang Jawa lah Pak ya, kenapa kalau bicara atau menyampaikan pesan itu tidak langsung aja Pak kayak zaman sekarang Pak, mesti dikias-kiasnya. Karena kalau kiasan itu kan interpretasinya bebas Pak, lebih luas gitu loh, Dan kalau kita ceritanya letter loh ya, ini begini kayaknya kok terbatas gitu. Nah kalau dia kan dengan perumpamaan, dengan kiasan gitu, itu kan bisa ya, multitafsir lah. Jadi sebetulnya orang dulu tuh boleh jadi bisa dibilang menurut saya lebih humanis Pak ya. Lebih humanis. Lebih menghargai atau memberi kesempatan orang untuk mikir Pak. Untuk mikir, betul. Kalau sekarang yang nggak sampai ya, yang memikirnya nggak sampai ya udah monggo gitu loh. Tapi yang sampai ya tahu. Ini Pak ada cerita Pak. Ini orang baru ngelakoni.
ada guru spiritualnya tuh bilang, karena mungkin orang ini punya watak yang agak gimana ya, arogan gimana gitu, maka guru spiritualnya tuh bilang, kamu harus bertapa bisu. Ya. Nah, dia jalanin Pak, orang ini jalanin kemana-mana dia bawa itu loh Pak, apa namanya, kertas putih sama spidol. Jadi ketemu orang itu nulis, saya mau beli beras misalnya gitu, yang jual nanti jualin berapa kilo, yang jualan nanya gitu kan, dia nggak jawab, cuma jawabnya ditulis 5 kilo misalnya gitu Pak. Itu kan karena pendapat dia itu kan sampai di situ doang. Oh. Padahal guru spiritual ini menginginkan lu topo bisu, itu maksudnya coba hindarilah omongan-omongan kamu yang jelek gitu. Tapi dijalani dengan bisu kemana-mana Pak, tulis gitu. Ayo kan itu namanya tadi saya bilang, karena orang Jawa itu selalu multitafsir tadi. Jadi kalau ya nggak nyampe seperti dia. Yang terus udah itu yang menarik itu yang nggak nyampe ya biarin aja gitu Pak ya. Ya biarin aja. Makanya orang harus belajar terus. Nyampe ya biarin aja. Oke, terus ada cerita lain lagi nggak Pak ya, mitologi atau mistik-mistik tentang keris Pak? Yang Pak Tony anggap sebagai ini bukan hanya bukan hanya khayalan saja, tapi memang ada dukungan fakta lah minimal gitu, atau informasi yang cukup signifikan lah. Cerita lain Pak. Apa ya? Memang sebetulnya keris itu memang kalau kita itu mau jujur ya, sebetulnya kita mau nggak mau memang bergumul dengan mistik. Kalau mau jujur, cuman waktu itu kan situasi kondisi di Indonesia ini kan memang agak beda dengan negara-negara lain. Kebebasan itu kan seolah-olah kita dibatasin oleh adanya dogma-dogma, aturan-aturan agama, kemudian juga label-label seperti syirik. Padahal kalau sama-sama didalemin, semuanya itu arahnya adalah religius, Pak. Oke, bicara soal kepercayaan atau religi ya Pak ya, atau itu. Saya itu mengamati Pak, ada banyak kasus-kasus yang orang tuh hanya melihat luarnya Pak, tapi tidak mencoba untuk memahami. Kalau kata Jung ya Pak ya, karena orang nggak mau berpikir maka dia langsung ngejudge atau menghakimi. Seperti sajen-sajen Pak, sesajen kayak Semeru lah kira-kira gitu Pak, kemarin Pak ya, agak ngehit lah gitu. Itu menurut saya sesajen itu sebetulnya adalah persembahan dengan maksud selain penghormatan juga ingin membebaskan, semacam liberasi, pembebasan. Dengan memberikan maka membebaskan dari segala hal-hal buruk atau melepaskan hal-hal yang secara potensial itu buruk, entah nasib, entah apapun. Jadi sebetulnya jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang melanggar keyakinan kita. Tapi kita harus melihat di baliknya itu sebetulnya maknanya apa. Satu, percaya pada pencipta dengan bahasanya masing-masing. Kemudian sajian itu ya tidak lain dari simbolisasi, Pak. Simbolisasi makna dari penyerahan, penghormatan, persembahan agar kita terbebas dari segala keburukan. Kurang lebih sih saya menangkapnya begitu, Pak. Jadi kalau seharusnya kita hormati, karena kan sifatnya baik, supaya alam ini menjadi damai dan menjadi ya tidak banyak
bencana dan sebagainya. Ya kalau kita lihat harapannya kan bagus, positif itu. Kurang lebih saya melihatnya itu Pak, saya lebih melihat kepada simbol-simbol yang ingin disampaikan lewat ritual atau apapun bentuknya, tapi kurang lebih itulah. Kalau begitu saya memahami itu, maka menurut saya itu positif. Karena kan bukan buat mereka saja, kan buat kita semua umat manusia. Kurang lebih begitu Pak. Kalau Pak Tony melihatnya sajen itu Pak. Pak Tony lebih paham ya soal sesajen. Artinya sejarahnya dan juga dalam dunia yang seperti itulah ya. Sebetulnya sesaji-sesaji itu bahkan dengan mantra-mantra ya. Seperti buku Pak Tony dalam Tafsir Keris ya. Itu bagaimana menerangkannya Pak? Jadi sesaji itu sebetulnya persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Artinya sebagai pengucapan syukur juga bisa, karena kita ini merasa bahwa bumi sudah memberikan satu kehidupan bagi kita, ya kita kembalikan lagi dengan sikap syukur tadi. Dan sajen itu semuanya merupakan simbol-simbol. Misalnya bunga mawar, itu simbol dari jasmani kita, darah kita. Kemudian melati, simbol dari kejernihan pikiran kita. Terus bunga cempaka atau kantil ya kalau orang Jawa bilang, itu simbol dari keimanan kita. Itu simbol semua Pak. Banyak sekali yang mesti kita buka buku. Simbol-simbol semua. Nah, seperti kejadian yang kemarin sajen yang ditendang sama orang itu, kalau saya bilang ya itu tadi Pak, orang yang belum sampai tadi. Belum sampai, pertama belum sampai, kedua dia tidak ada rasa toleransi atau menghargai, ya tidak ada, karena mungkin dia merasa bahwa dia punya kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Itu fanatisme lah ya. Ya. Saya kira ya termasuk intoleran itu, walaupun cuma nendang sajen ya. Ya. Walaupun cuma nendang sesaji. Padahal sesaji itu ya hanya simbol. Simbol sebenarnya. Itu kalau kalau itu dibiarkan ya setiap kepercayaan kan punya simbol Pak. Kalau simbol itu dirusak itu hal kecil misalnya gitu ya, tapi kan bisa kejadian lebih besar Pak. Lama-lama kan kemana-mana Pak. Semua simbol-simbol itu kayak tadi nih Pak Indonesia kan. Betul. Tapi untung polisi tegas Pak. Sudah selesai lah kasusnya, udah ditangani. Udah selesai itu kasus. Tersangka udah. Oke. Terus kalau misalnya tosan aji Pak. Tosan aji yang menjadi tanda bahwa perpindahan sebuah kekuasaan atau pengalihan kekuasaan. Ya. Itu mitologi juga Pak ya, simbolik sebetulnya. Mitologi, simbolik ya. Seperti Joko Piturun. Nah, Kanjeng Kiai Joko Piturun itu dari Raja HB pasti turun ke anaknya ya, HB 9 misalnya turun ke HB 10. Nah itu kerisnya ya Joko Piturun itu diserahkan sebagai simbol legitimasi bahwa Anda itu jadi raja. Ya. Jadi raja dikasih dari situ. Ini yang menarik itu ini Pak. Yang menarik itu orang Jawa itu selalu figuratif ya. Ini saya mungkin agak jauh dari legitimasi tadi. Seperti di dalam buku Tafsir Keris saya itu, saya pernah mendapatkan satu catatan. Awalnya saya pernah mendapatkan cerita atau omong-omongan dari seorang kanjeng ya Kanjeng Purwadi waktu itu. Terhadap almarhum. Itu cerita bahwa orang Jawa itu juga percaya Hong Shui, Feng Shui. Nah, Percaya Feng Shui. Nah, salah satunya itu
itu adalah memelihara burung, Pak. Nah, sekarang ini kalau kita lihat orang itu memelihara burung, ada cocak rowo, ada macam-macam. Itu sudah sangat meluas banget, sudah sangat bebas banget. Nah, kalau zaman dulu itu ada hubungannya dengan kerisnya, Pak. Oh, nah, itu dia. Jadi keris itu esoterinya itu difigurasikan seolah-olah penunggu yang disebut bau rekso. Keris itu punya bau rekso, Pak. Jadi keris itu tidak berdiri sendiri, tapi dia itu punya semacam pendamping ya. Barangkali bisa diberi contoh, Pak, kalau memang betul itu ada, Pak. Monggo, Pak. Ya. Jadi kebetulan memang beberapa sesepuh yang dulu saya pernah dengar dari mereka itu ada 2-3 orang sesepuh ya yang kanjeng-kanjeng dari Keraton Solo. Kalau dulu tetangga saya itu saya panggilnya namanya Ndoro Mas. Dia bilang bahwa kalau punya keris berdapur jala ya, bau reksonya atau penunggunya ini difigurkan ya Pak, difiguratifkan ya, sebetulnya itu daya aja. Itu suka kalau diberi minyak rambut. Zaman dulu ada tuh minyak serimpi ya. Makanya minyak serimpi itu sering mendampingi sesaji minyak rambut. Kemudian juga keris berdapur Sarito Keprabon itu penunggunya atau bau reksonya itu suka binatang peliharaan gelatik, burung yang abu-abu, ada pipinya, ada belong putih, paruhnya merah. Padahal kalau dibilang itu hobi burung yang sekarang ini juga nggak ada itu sekarang gelatik itu. Kemudian juga keris dengan keris dengan pamor udan mas misalnya, itu biasanya mereka ya sesepuh kita itu ngalungin koin emas, dikalungkan di handle-nya, di bulunya dikalungkan gitu koin emas. Kemudian keris berdapur brojol itu biasanya piara perkutut. Jadi kita waktu kecil tuh tahu, oh ini piara perkutut, oh ini piara gelatik. Saya nggak tahu maksudnya, tapi ketika dijelaskan itu, oh gitu ya. Dengan adanya bau rekso yang diberi kelangenan itu dipasangkan itu terjadi harmonisasi, Pak. Seperti halnya juga saji. Saji itu ada penelitian dari orang Jepang, saya lupa namanya ya. Itu akan membawa satu getaran kepada alam semesta ini menjadi harmonis. Di antaranya keris itu. Kemudian banyak Pak, ada tombak ronpring itu sukanya burung beranjangan. Burung beranjangan itu kan sekarang kan jarang Pak, itu yang sangkarnya tinggi, panjang itu. Ya, dulu kalau saya lihat tuh beranjangan dipelihara, bunyi, terbang di atas, kemudian turun lagi, terbang di atas. Ternyata menurut itu tadi Kanjeng yang saya nek wong duwe tombak dapur ronpring yang bagus ya piara beranjangan. Nah, ini ya namanya mistik keris ini memang sebetulnya luas sekali gitu. Saya kira ya banyak sekali yang saya mungkin banyak yang lupa juga. Keris ini harus begini, keris ini harus begini. Kalau nggak salah menarik itu Pak. Jadi ada pendampingnya, yaitu bagian dari mistik keris ya. Teologi keris. Saya ingat dulu pernah
dengar dari Pak Tony mengenai Ron Genduru, Pak. Itu agak lucu. Ya. Ron Genduru itu syaratnya apa tuh, Pak? Masih ingat? Ya. Ya. Ron Genduru itu memang kalau secara kesepakatan teman-teman maupun di bukunya Pak Bambang Hasrinoksmo itu dinyatakan bahwa kalau punya keris Ron Genduru itu pasti kederajatan, jadi pasti pangkat. Tetapi sebetulnya ada semacam catatan yang saya pernah dapatkan bahwa raja itu memiliki keris Ron Genduru itu bisa mengakurkan istri-istrinya. Tuh, ya. Nah, makanya jangan salah ya, ada beberapa teman kita yang punya keris Ron Genduru itu akhirnya terlibat juga dan percintaan 2 wanita, 3 wanita. Sebetulnya kalau dia sadarin itu dari keris itu sebetulnya. Nah, ini mistik. Mau percaya mau enggak ya, kebanyakan begitu. Yang jelas saya nggak punya Ron Genduru, Pak. Itu tenang saja. Nah, itu nggak berani. Makanya kan keris Ron Genduru itu kan memang bentuknya kan sebetulnya kan seperti daun palem ya, daun palem yang. Tapi sebetulnya maksudnya adalah justru menyatu gitu loh. Nih menjadi akur gitu. Turun ke bawah bukannya. Nah, ini tafsir lagi ya, Pak. Namanya data atau catatan yang kita dapatin itu juga tetap akan memiliki tafsir lah. Oke, jadi kira-kira gimana Pak? Itu di Jung ada nggak itu yang berhubungan dengan Borekso dengan ini kelangenannya ini? Kira-kira ada nggak? Saya belum tahu persis sih Pak, tapi ada beberapa hal yang mesti kita bahas lebih dalam lagi Pak. Ada yang namanya archetype ya, ketidaksadaran. Ya. Kayaknya sesi kapan-kapan Pak. Tapi bisa ya, namanya teori kan mencoba untuk menafsirkan segala sesuatu. Mungkin bisa. Kemudian dari keris sendiri simbol-simbol apa Pak ya? Yang selain tadi Curiko Manjing Barongko itu Pak, yang Bapak tahu, yang Bapak tahu. Ya itu ya cuman itu Curiko Manjing Barongko. Kemudian juga bentuknya itu kalau dulu Pak Haryono sering cerita warongkonya itu sebagai perahu atau bahtera ya. Kemudian dendronya itu sebagai seorang yang berada di atas bahtera, yaitu menjalani kehidupannya. Ini seperti kapal yang ada di laut itu. Itu Pak Haryono pernah ngomong begitu. Kemudian juga selalu keris itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita nata kerisnya keliru, warongkonya ke sono, pasti selongsong pendoknya itu pasti kebalik gitu, nggak kelihatan itunya, ornamennya. Harus mesti dari kanan ke kiri. Ya. Itu juga mungkin ada tafsir apa, kepercayaannya apa gitu ada. Juga mengenai lo, kenapa lo selalu ganjil? Ya kalau genap itu, kalau orang Jawa ngomong kalau genap itu selesai Pak. Kalau genap semuanya selesai. Makanya harus ganjil. Makanya nggak bisa genap. Nggak bisa genap, ganjil. Ya, jadi kalau genap ya selesai udah. Pak Haryono pernah bilang, saya kira saya setuju Pak. From philosophy to art. Jadi ya, dari filosofi itu lalu dimasukkan ke dalam seni, art ya. Betul. Tapi ya memang UNESCO itu ngasih
penghargaan itu pengakuan ya salah satunya aspek mistisnya dari keris Pak. Jadi ya nggak bisa dihindari, itu malah harus didalami kalau menurut saya sih Pak. Ya. Jadi kalau saya mesti lebih melihat bahwa apa manfaatnya ya secara simbolis gitu dalam menjadi hidup yang lebih baik. Oke. Jadi mitologi tadi sudah kita bahas, mistik keris masih kita bahas, sudah kita bahas. Lalu kita ngomong prediksi Pak. Apakah kira-kira mitologi atau mistis keris ya tadi seperti Maurekso itu menurut prediksi Pak Tony itu di generasi kita ke depan akan masih ada atau akan hilang, dan kalau hilang apa risikonya Pak ya, apa konsekuensinya? Saya kira semakin mendalam nanti Pak. Malah semakin mendalam sih. Iya, generasi milenial maupun orang-orang yang suka merenung itu sudah mulai mengalami kebosanan Pak. Jadi kita bukannya menyatakan bahwa dia itu ateis, tidak, tapi menjadi agnostik. Jalan ke arah itu memang sebetulnya untuk penyempurnaan diri. Kita nggak bisa bilang itu negatif. Itu penyempurnaan diri, itu proses. Ya katakanlah seperti sekarang ini kan banyak orang yang belajar yoga, meditasi. Ya, itu kan sebetulnya kan karena tidak menemukan sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya ya dia mulai mencari, ya itu spiritual seeker. Ya betul. Mencari dia, betul. Mencari gitu. Nantinya kembali lagi kepada itu, pada masalah-masalah yang sifatnya seperti penunggu, ya, seperti figuratif gitu. Jadi figuratif nanti. Semua kekuatan-kekuatan itu difigurasikan. Ya. Itu generasi milenial akan mencari itu. Saya kira sih generasi milenial ini kan dengan banyaknya informasi yang saintifik Pak ya, itu mereka sulit untuk dipaksa menjadi dogmatis. Betul. Nah, artinya begini, mereka memilih bersikap skeptis Pak, terhadap semua dogma. Dengan skeptis maka mereka menjadi lebih bebas untuk berpikir dan mencari. Dan yang terjadi adalah jadi semakin kencang Pak di mereka, makin ramai. Itu tadi spiritual seeker itu akan semakin banyak. Saya pikir ke depan semakin begitu. Ya setuju Pak. Oke. Ada lagi Pak Tony? Cukup saya kira ya. Cukup. Saya kira cukup Pak. Ya, nanti kita bahas lagi. Oh ya, bukunya Pak Tony kan nanti mau dibedah buku juga ya. Di persiapan itu ada buku sajak keris. Nanti kita bicarakan. Oke Pak Tony, selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, salam budaya. Ya, salam budaya, Rahayu. Rahayu.